Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Good News kali ini saya beri judul Bedanya Kita Dengan Mereka. Saya bacakan satu ayat yang cukup terkenal dari Maliaki 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Pada saat-saat ini nyata sekali bahwa kita hidup dalam situasi pandemi yang masih belum menentu, yang malah dikatakan menjadi semakin agresif dan semakin ganas. Bahkan belum lama ini di Inggris pemerintahnya memperketat peraturan karena terindikasi telah terjadi mutasi COVID-19 dengan jenis varian yang baru dan lebih masif dan berbahaya. Banyak orang menjadi semakin stres karena perubahan suasana hidup yang harus kita jalani. Ada seorang yang karena begitu takutnya tertular corona, hampir setahun ini dia hanya 5 kali keluar dari apartemennya. Banyak juga dari kita yang ekstra waspada, termasuk saya. Sehingga kita takut keluar rumah. Atau kalau keluar rumah harus pakai masker sampai double atau malah 3 lapis. Sehingga bukan hanya cemas, tapi cemas dan lemas. Karena sesak napas akibat 3 masker dipakai sekaligus. Sebentar-sebentar cuci tangan, menghindar dari berdekatan dengan orang lain. Malah ada dokter yang menyampaikan begini. Anggap saja setiap orang yang kita temui adalah orang yang sedang sakit. Sehingga kita jadi menjaga jarak dengan orang itu dan seterusnya. Di depan pintu rumah saya menulis, mohon maaf, dalam kondisi ini tidak dapat menerima tamu demi menjaga kesehatan bersama. Ada lansia di dalam. Terima kasih untuk kerjasamanya. Pembawa paket harap memakai masker. Dan kita tentu harus memperhatikan anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan. Nah, kembali ke judul renungan ini. Apa bedanya kita dengan mereka? Di mana bedanya antara orang yang percaya kepada Yesus dan yang tidak percaya kepada Yesus? Dalam Maliaki 3 ayat 18 tadi dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Namun mengapa banyak orang Kristen yang tertular dan sakit karena COVID? Mengapa banyak pendeta yang terjangkit COVID? Mengapa banyak hamba Tuhan yang harus kritis? Bahkan mengapa banyak hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi meninggal dunia karena COVID? Di mana bedanya antara kita dengan mereka yang tidak percaya Yesus? Mungkin hal ini pernah terbersit dalam pikiran kita. Atau memang kita sedang bertanya-tanya dalam hati. Di mana perbedaan kita dengan mereka? Maka dalam hal ini saya menyatakan dengan tegas, kita ini berbeda dengan mereka yang tidak memiliki Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya. Di mana bedanya? Ini perbedaannya. Pertama, kita memiliki Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang hidup. Dia rela mati untuk menggantikan kita agar kita menerima keselamatan kekal. Namun Yesus kita hidup. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Maksudnya di sini adalah juga tentang hidup yang kekal. Kedua, kita memiliki keselamatan yang pasti. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang ketiga, meskipun manusia lahiriah kita ini semakin hari semakin merosot, dan ini fakta serta natural. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati,
Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Berarti kita memiliki batiniah yang tetap eksis sampai kita nanti bisa hidup bersama Yesus di surga. Sebagaimana para hamba Tuhan yang telah dipanggil pulang oleh Bapa di surga lebih dahulu daripada kita. Sehingga kita dapat berkata seperti Paulus, Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah 3 hal perbedaan kita dengan mereka yang tidak mempunyai Yesus Kristus dalam hidupnya. Dan ayat penutup kita dapat memproklamirkan seperti pemazmur dan sempat dibuat lagu oleh musisi Indonesia. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Itulah bedanya kita dengan mereka. Amin.